Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marliana Agustina Effendi Purba dengan MPN 2410510599. Di sini saya akan menjelaskan mempresentasikan tugas video PBL1 yang dimana syarat penilaiannya itu harus berisi materi tentang kelas, objek, atribut, konstruktor, mutator, asesor, encapsulation, inheritance, polymorphisms, seleksi, perulangan, IO sederhana, array, dan error handling. Yes, langsung saja saya akan menjelaskan tugas videonya. Nah, di sini tuh saya akan membuat tugas itu bertemakan salon kecantikan. Dan di sini berisi satu package yaitu salon, dan ada beberapa kelas di dalam satu package ini, di dalam package salon. Yang ada ini file manager, layanan, main, orang, pegawai, pelanggan, salon, dan transaksi. Selanjutnya langsung saja pada bagian public class orang ini itu merupakan deklarasi sebuah kelas yang bernama orang. Nah, dalam pemrograman ini berorientasi objek atau OOP, kelas ini merupakan cetak atau blueprint yang digunakan untuk membuat objek. Nah, jadi pada program sistem manajemen salon kecantikan ini, kelas orang ini dibuat sebagai parent class yang menyimpan informasi umum yang dimiliki oleh setiap orang, yaitu ada nama dan nomor HP. Dan nantinya itu kelas ini akan diwariskan kepada kelas pegawai dan pelanggan. Baik, selanjutnya pada bagian ini itu merupakan sebuah atribut. Nah, di mana atribut ini itu yang pada bagian atribut ini, pada bagian nama dan nomor HP. Nah, jadi pada kelas orang ini tuh terdapat dua atribut, yaitu ada nama dan nomor HP. Nah, kedua atribut ini itu digunakan untuk menyimpan identitas dasar setiap orang. Selanjutnya pada bagian encapsulation. Pada bagian encapsulation ini pada bagian private, keyword private ini. Nah, pada encapsulation ini itu diterapkan itu karena menggunakan keyword private pada setiap atribut sehingga data tidak dapat diakses secara langsung dari luar kelas. Selanjutnya ada konstruktor. Nah, pada kelas orang ini saya bikin di public class orang ini ada dua konstruktor, yaitu ada konstruktor kosong dan konstruktor berparameter. Pada konstruktor kosong ini itu pada bagian public orang. Ini adalah konstruktor kosong. Nah, kenapa disebut konstruktor kosong? Karena konstruktor ini itu dipanggil ketika objek dibuat tanpa mengisi data. Jadi objek itu nanti berhasil dibuat itu, tetapi nama dan nomor HP itu masih kosong. Selanjutnya pada konstruktor kedua itu pada bagian kode public orang. Pada bagian ini, pada bagian public orang ini, pada bagian ini tuh konstruktornya ini digunakan untuk langsung mengisi data saat objek itu dibuat. Saat objek dibuat, atribut nama dan nomor HP itu langsung terisi. Jadi keyword this di sini dan keyword this di sini itu tuh digunakan untuk menunjukkan bahwa atribut milik kelas ini diisi menggunakan parameter yang dikirim. Gitu. Selanjutnya asesor. Di sini ada bagian asesor atau getter itu pada bagian public string get nama. Ini public string get nama dan public string get nomor HP.
getter ini di sini tuh digunakan untuk mengambil nilai dari atribut yang bersifat private. Karena atribut dibuat private, jadi getter ini menjadi salah satunya cara untuk membaca dari luar kelas. Gitu. Jadi secara singkatnya itu asesor ini untuk mengambil nilai atribut yang bersifat private tanpa mengubah isinya. Dan pada bagian public string get nama dan pada bagian public string get nomor HP ini itu adalah bagian dari asesor atau getter. Selanjutnya pada bagian public void set nama dan public void set no HP. Nah, jadi pada bagian ini itu termasuk bagian mutator atau setter. Ini tuh digunakan untuk mengubah nilai atribut, misalnya mengubah nama atau nomor HP. Baik, selanjutnya ada pada bagian terakhir ini, public void tampil info. Ini. Nah, pada bagian ini itu pada metode tampil info pada kelas orang itu di-override oleh kelas, nantinya di-override oleh kelas pegawai dan pelanggan. Nah, itu untuk menunjukkan penerapan konsep polymorphins karena satu metode itu memiliki implementasi yang berbeda pada kelas turunannya. Baik, selanjutnya kita akan menjelaskan pada kelas berikutnya. Selanjutnya saya menjelaskan pada bagian kelas pegawai. Nah, pada kelas pegawai di sini terlihat ada keyword extend orang. Nah, berarti bagian ini tuh menunjukkan bahwa kelas pegawai ini merupakan turunan dari kelas orang yang sudah saya jelaskan tadi sebelumnya. Seperti itu. Jadi ini adalah kelas turunan dari kelas orang. Dan selanjutnya di sini juga ada atribut, yaitu ID pegawai dan jabatan, ID pegawai dan juga jabatan. Selanjutnya di sini juga ada encapsulation pada bagian private. Di sini ini bagian encapsulation. Dan di sini juga ada konstruktor, itu konstruktor kosong, dan juga ada konstruktor berparameter, itu di pada bagian public pegawai. Ini adalah konstruktor kosong, berparameter maksud saya. Oke. Dan di sini juga ada kode, yaitu super nama, nomor HP. Bagian ini itu digunakan untuk memanggil konstruktor pada kelas orang. Artinya data nama dan nomor HP ini nanti akan langsung dikirim ke kelas orang. Tanpa super ini, atribut yang diwarisi itu tidak akan terisi dengan benar. Dan juga di sini ada asesor, itu pada bagian public string, get pegawai, public string, get jabatan. Di sini juga ada mutator atau setter. Di sini ada mutator atau setter. Dan selanjutnya ada pada bagian public kelas pegawai atau extend orang tadi di sini yang di atas tadi. Di sini merupakan bagian
konsep dari inheritance itu melalui extends. Dengan demikian kelas pegawai ini dapat menggunakan atribut dan metode milik kelas orang tanpa perlu membuat ulang. Gitu. Jadi pada intinya keyword extend di sini itu menunjukkan bahwa kelas pegawai ini mewarisi seluruh atribut dan metode dari kelas orang. Gitu. Selanjutnya ada polymorphisms pada bagian override ini, pada bagian ini. Ini yang merupakan polymorphisms. Nah, pada bagian ini itu metode tampil info ini di override dari kelas orang sehingga informasi yang ditampilkan itu menjadi lebih lengkap. Hal itu merupakan penerapan dari konsep polymorphisms. Seperti itu. Selanjutnya kita akan menjelaskan pada bagian kelas selanjutnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan kelas pelanggan. Kelas ini tuh digunakan untuk menyimpan data pelanggan salon. Dan pada deklarasi publik kelas pelanggan extend orang di sini ini itu menerapkan konsep inheritance yang dimana kelas pelanggan mewarisi atribut dan metode dari kelas orang. Kelas ini juga memiliki dua atribut, yaitu memiliki dua atribut tambahan, yaitu ID pelanggan dan umur. Di sini ID pelanggan dan umur yang dibuat menggunakan keyword privat sebagai penerapan encapsulation. Untuk mengakses atribut tersebut, di sini ada metode getter sebagai aksesor dan setter sebagai mutator. Kelas ini juga memiliki dua konstruktor, yaitu ada konstruktor kosong dan konstruktor berparameter ini. Dan pada konstruktor berparameter ini terdapat kode super, nama koma, nomor HP. Nah, ini itu berfungsi sebagai untuk memanggil konstruktor milik kelas orang agar data nama dan nomor HP itu dapat langsung diinisialisasi. Selain itu, metode tampil info ini menggunakan anotasi override ini yang menunjukkan penerapan polymorphisms. Karena metode yang diwarisi dari kelas orang itu dibuat ulang agar dapat menampilkan informasi pelanggan secara lebih lengkap, yaitu ada ID pelanggan, nama, nomor HP, dan juga umur. Selanjutnya saya akan menjelaskan pada kelas berikutnya. Selanjutnya pada kelas transaksi. Pada bagian ini tuh saya membuat kelas transaksi ini tuh untuk digunakan untuk mengelola proses transaksi pelanggan di salon kecantikan, mulai dari memilih layanan hingga menghitung total pembayaran. Selanjutnya pada bagian ini ada kode transaksi, pelanggan, layanan, total, diskon, hingga bayar. Ini merupakan dari atribut, merupakan bagian dari atribut. Memiliki 6 atribut.
Selanjutnya ada pada bagian selanjutnya pada bagian ini private pelanggan ini, terus pelanggan lagi, private layanan. Ini itu merupakan bagian dari objek. Di sini itu diterapkan konsep objek yang dimana atribut pelanggan ini bertipe pelanggan dan atribut layanan ini bertipe layanan. Artinya transaksi ini menggunakan objek dari kelas lain. Saat transaksi itu dibuat, objek tersebut ini dikirim melalui konstruktor. Jadi konsep objek ini itu diterapkan pada atribut pelanggan dan juga layanan. Pada kelas transaksi ini menggunakan objek dari kelas pelanggan dan layanan agar seluruh data dapat saling terhubung satu sama lain. Selanjutnya di sini juga ada encapsulation, menggunakan character privat. Ini ada bagian encapsulation supaya data transaksi ini tidak dapat diakses secara langsung dari luar kelas. Dan juga ada konstruktor, dan juga di sini ada konstruktor kosong dan berparameter. Dan selanjutnya ada bagian if. Di sini pada bagian if. Pada bagian if di sini itu merupakan bagian dari seleksi atau percabangan. Pada bagian ini tuh merupakan bagian dari seleksi atau percabangan. Jadi pada metode hitung total ini terdapat, jadi pada metode hitung total ini itu terdapat percabangan if dan else. Jadi pada bagian metode hitung total ini menerapkan konsep seleksi menggunakan if dan else jika total pembayaran lebih dari atau sama dengan Rp500.000 itu maka pelanggan mendapatkan diskon 10%. Jika tidak memenuhi syarat, maka tidak dapat mendapatkan diskon. Selanjutnya ada pada bagian get kode. Dan di sini juga pada bagian get kode transaksi, total, get diskon, dibayar, pelanggan, get layanan, itu merupakan bagian dari asesor atau getar yang digunakan untuk mengambil data yang bersifat privat. Dan di sini pada bagian metode tampil stroke di sini, ini tuh digunakan untuk menampilkan hasil transaksi ke layar. Jadi nanti informasi yang ditampilkan itu ada kode transaksinya, nama pelanggan, layanan, total, diskon, dan pembayaran akhir. Jadi selanjutnya kita menjelaskan kelas berikutnya. Baik, selanjutnya kelas salon. Di sini kelas salon ini tuh sebagai pusat pengelolaan data pada sistem manajemen salon kecantikan yang saya buat. Kelas ini tuh menyimpan data pelanggan dan layanan menggunakan array, menyediakan metode untuk menambah data, menampilkan data, mencari data, dan mengambil data yang nantinya itu digunakan pada proses transaksi.
sini. Dan selanjutnya di sini pada bagian private pelanggan di sini daftar layanan pelanggan di sini, dan juga private layanan. Di sini tuh diterapkan konsep objek. Array tersebut itu bukan berisi tipe data biasa seperti int atau string, tetapi berisi objek dari kelas pelanggan dan layanan. Artinya itu setiap elemen array itu merupakan sebuah objek. Selanjutnya, dan di sini terus pada bagian jadi ini itu objek, bagian dari objek. Dan pada bagian private pelanggan ini sampai sini itu merupakan bagian dari array. Pada kelas salon ini menerapkan konsep array untuk menyimpan banyak data pelanggan dan layanan. Dengan array, sistem itu dapat menyimpan hingga 100 data tanpa harus menggunakan variabel satu persatu di sini. Dan pada kelas salon ini memiliki 4 atribut, yaitu ada daftar pelanggan, ada daftar layanan, ada jumlah pelanggan, dan juga ada daftar layanan jumlah. Ada 4 atribut, yaitu ada daftar pelanggan, jumlah pelanggan, daftar layanan, dan jumlah layanan. Terus juga pada bagian sini juga ada encapsulation, itu pada bagian private ini, private sini, dan juga pada bagian pertama yaitu pada bagian if jumlah pelanggan ini itu program mengecek apakah array itu memiliki ruang kosong, masih memiliki ruang kosong atau tidak. Jika masih ada ruang, maka data pelanggan akan ditambahkan. Jika penuh, maka muncul pesan data pelanggan itu penuh gitu. Terus pada bagian kedua, sini if jumlah, bagian kedua ini if jumlah, dan penjelasannya juga sama. Jika program ini itu mengecek apakah array masih memiliki ruang kosong, jika masih ada ruang, itu maka data pelanggan itu akan langsung ditambahkan, dan jika penuh itu akan muncul pesan seperti data layanan pelanggan. Terus juga pada bagian ketiga di sini if jumlah pelanggan di sini itu program mengecek apakah data pelanggan itu masih kosong atau tidak. Jika kosong, itu maka muncul pesan itu belum ada pelanggan seperti ini. Ini merupakan bagian dari seleksi percabangan kayak gitu. Selanjutnya pada bagian keempat ini ada if jumlah layanan. Pada bagian keempat, if jumlah layanan. Nah, pada bagian ini juga mengecek apakah data layanan itu kosong atau tidak. Jika kosong, maka akan muncul pesan seperti belum ada layanan. Selanjutnya pada bagian for int ini, pada bagian ini itu merupakan bagian dari perulangan. Jadi perulangan ini itu digunakan untuk menampilkan seluruh pelanggan. Jika terdapat 5 pelanggan,
Jika terdapat 5 pelanggan itu, maka perulangan akan berjalan 5 kali. Terus pada bagian kedua ini ada pada bagian kedua jumlah pelanggan ini. Dan selanjutnya yang kedua, pada bagian kedua for INT ini bagian pertama, dan ini pada bagian kedua ini yang jumlah layanan ini itu digunakan untuk menampilkan seluruh layanan. Jadi konsep perulangan itu diterapkan menggunakan for. Perulangan digunakan untuk menampilkan seluruh data pelanggan dan layanan yang tersimpan dalam array. Terus juga pada bagian public pelanggan ini, terus ini dan seterusnya, itu merupakan bagian dari asesor atau getter. Metode getter ini digunakan untuk mengambil data dari dalam kelas. Terus pada bagian metode getter ini nanti itu digunakan untuk mengambil data pelanggan, layanan, maupun jumlah data yang tersimpan. Seperti itu. Dan di sini pada bagian ini, pada bagian public void tambah pelanggan di sini. Nah, pada bagian ini itu gunakan untuk menambahkan objek pelanggan ke dalam array daftar pelanggan. Setelah data berhasil ditambahkan, variabel jumlah pelanggan itu bertambah 1, sehingga jumlah data itu selalu sesuai dengan isi array. Baik, ini penjelasan dari kelas awan. Selanjutnya kita akan menjelaskan dari kelas berikutnya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan pada bagian kelas file manager. Di sini itu Class Manager berfungsi sebagai tempat untuk mengelola proses penyimpan data ke dalam file text. Selanjutnya di sini ada bagian di sini ada memiliki 2 import sebelum membuat kelas. Di sini ada import Java IO file writer. Di sini itu digunakan untuk menulis data ke dalam file. Tanpa file writer ini, program tidak bisa membuat ataupun menyimpan file. Selanjutnya ada import Java IO exception. Nah, di sini itu digunakan untuk menangani kesalahan ketika proses penyimpanan file. Misalnya, file tidak bisa dibuat atau file tidak memiliki izin atau terjadi kegagalan saat menulis file. Jadi bisa menangani kesalahan jika proses penyimpanan file. Selanjutnya pada bagian public static void ini itu digunakan untuk metode ini itu digunakan untuk menyimpan data ke dalam filenya. Dan metode ini memiliki parameter string data yang berisi informasi pelanggan, dan juga metode ini itu dibuat statik sehingga dapat dipanggil langsung tanpa membuat objek file manager. Selanjutnya pada bagian file writer file sini
Ini merupakan bagian kode dari I/O sederhana. Penerapan I/O sederhana ini adalah penerapan I/O sederhana. Objek dari file writer ini digunakan untuk membuka file ini, data pesawat txt, dan parameter keduanya yaitu true. Berarti program ini tuh menggunakan mode append, yang artinya data baru akan ditambahkan di bawah data lama. Seperti itu. Selanjutnya, jika menggunakan files itu, maka file lama itu akan otomatis terhapus. Selanjutnya di sini ada file write data. Nah, di sini itu digunakan untuk menuliskan data yang diterima dari parameter ke dalam file. Selanjutnya ada file write system line separator. Line separator ini tuh digunakan untuk membuat baris baru setelah data ini, membuat baris baru setelah data ditulis. Jadi tujuannya itu agar setiap pelanggan disimpan pada baris yang berbeda sehingga file itu menjadi lebih rapi dan mudah dibaca. Dan pada file close di sini itu untuk menutup file setelah proses penyimpanan itu selesai. Tujuan dari ini itu menyimpan seluruh perubahan, menghindari kebocoran research atau research leak, ya, memastikan file tidak tetap terbuka. Terus pada bagian sini try dan juga pada bagian catch your exception. Di sini itu menerapkan konsep error handling menggunakan try catch. Blok try catch ini itu berisi kode yang berpotensi itu menimbulkan kesalahan, yaitu proses membuka dan menulis file. Apabila adanya kesalahan, itu maka seluruh kode di dalam try akan dijalankan. Jika terjadi kesalahan, program ini tidak langsung terhenti, tetapi akan masuk ke blok catch. Nah, pada bagian sistem outprint ini, pada bagian ini tuh jika proses penyimpanan gagal, sistem akan menampilkan pesan kesalahan kepada pengguna. Dengan demikian, program tetap berjalan dan tidak langsung mengalami crash atau kerusakan. Seperti itu. Selanjutnya, yang terakhir saya akan menjelaskan pada bagian class main. Selanjutnya saya akan menjelaskan kelas terakhir yaitu kelas main. Jadi pada kelas main ini tuh pusat pengendali jalannya program. Jadi semua menu dan prosesnya itu dijalankan dari kelas ini. Jadi pada ini metode main di sini itu merupakan metode utama pada Java. Saat program dijalankan, Java itu akan pertama kali menjalankan metode ini. Dan semua program itu dimulai dari sini. Terus pada bagian ini scanner ini, pada bagian ini itu merupakan bagian dari objek. Bagian objek itu membuat objek scanner itu untuk menerima input dari keyboard. Selanjutnya pada bagian kedua ini salon. Pada bagian ini itu membuat objek dari kelas salon. Jadi objek ini tuh digunakan untuk mengakses seluruh metode pada kelas salon. Terus pada selanjutnya itu ada
Selanjutnya ada perulangan. Pada bagian while true di sini, ini merupakan bagian dari perulangan. Karena kondisinya itu selalu true, menu itu akan terus muncul. Program ini hanya terhenti kalau pengguna memilih menu keluar. Terus pada bagian try dan pada bagian try dan pada bagian try sama catch ini itu jika pengguna salah memasukkan input, program itu tidak langsung terhenti. Selanjutnya pada program ini, switch ini merupakan bagian dari seleksi atau switch case. Program ini tuh menggunakan switch itu untuk memilih menu yang tersedia, misalnya ada tambah pelanggan, lihat pelanggan, tambah pelayanan, terus transaksi, simpan data, keluar, ataupun pilih menu. Terus selanjutnya ada seleksi if. Pada bagian di sini if bagian usahawan sebentar. Pada bagian di sini, pada bagian if, ini merupakan seleksi if. Program ini mengecek apakah pelanggan itu sudah ada atau belum. Misalnya jika belum ada, maka akan tampil pesan seperti belum ada pelanggan seperti ini. Pada bagian if jumlah layanan, di sini tuh mengecek apakah layanan tersedia, misalnya kalau belum tersedia, maka muncul seperti belum ada layanan. Gitu. Selanjutnya ada if no pelanggan. Ini. Nah, ini tuh mengecek apakah nomor pelanggan itu valid atau tidak. Misalnya kalau tidak valid, maka akan muncul pesan pilihan tidak valid seperti ini. Terus pada bagian salon get pelanggan, sebentar salon. Pada main ini tidak membuat array, tetapi main di sini tuh menggunakan array milik si kelas salon. Jadi mengambil data dari, misalnya mengambil data dari array pelanggan atau mengambil data dari array layanan seperti itu. Jadi kelas main ini tidak membuat array secara langsung, tapi menggunakan array yang terdapat pada kelas salon. Selanjutnya ada di sini pada bagian for yang ini di sini ini tuh perulangan digunakan ketika menyimpan data. Seluruh pelanggan ini akan disimpan satu persatu ke file. Misalnya ada 5 pelanggan, maka file menu itu akan dipanggil sebanyak 5 kali. Selanjutnya pada bagian file manager simpan data di sini. Ini itu main tidak langsung menyimpan file, tetapi memanggil metode terlebih dahulu. Simpan data ini yang berada pada kelas manager file manager. Dengan demikian seluruh data pelanggan itu akan tersimpan ke data salon txt. Dan di sini juga main memanggil banyak metode dari kelas lain. Misalnya ada
salon tambah pelanggan, yang seperti itu. Pokoknya itu memanggil banyak metode dari kelas lain, misalnya dari salon tampil pelanggan, terus tampil pelanggan, tampil layanan, transaksi, tampil stroke, itu merupakan contoh penggunaan metodenya. Terus juga di sini ketika membuat objek, misalnya new pelanggan itu, maka konstruktor pelanggan itu dijalankan. Intinya saat membuat objek itu menggunakan kata kunci new, secara otomatis konstruktor dari kelas tersebut itu akan terpanggil atau akan dipanggil. Seperti itu. Konsep encapsulation ini diterapkan karena kelas mengakses data melalui metode getter, bukan langsung ke atributnya langsung. Dan di sini juga pada kelas main itu tidak menggunakan inheritance dan juga tidak menggunakan polymorphism. Seperti itu. Dan selanjutnya kita akan menjalankan merun file hasil program ini. Teman-teman kita coba. Nah, di sini ada muncul sistem manajemen soal konten. Kita coba memilih menu 1 tambah layanan. Misalnya edit layanan itu 1, 2, 3 sembarang aja. Namanya di sini kita langsung saja lihat pelanggan, apakah pelanggan itu berhasil ditambahkan. Dan di sini terlihat bahwa data pelanggan itu berhasil ditambahkan. Selanjutnya kita menambah layanan. Input tidak valid, berarti kita coba lagi, misalnya 3. Coba lagi kode. Di sini akan muncul yang berhasil ditambahkan. Selanjutnya kita lihat. Dan di sini sudah muncul data layanan, berarti data layanan berhasil ditambahkan. Selanjutnya kita mulai transaksi, pilih nomor pelanggan. Layanan. Di sini pilihan tidak valid, berarti kita coba lagi. Sebenarnya pilih nomor layanan itu pilih nomor layanan
Oh, berarti maksudnya kode transaksinya itu misalnya nah di sini sudah ada muncul struknya. Selanjutnya yang data berhasil disimpan. Nah, sudah. Setelah itu kita pilih baik. Sekian video penjelasan tugas UAS PBO 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.